Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada para peserta dalam webinar Generasi Muda Bijak Kenal Pajak. Semoga pada siang hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan semangat. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Nabila dan rekan saya Putu Andika Award. Kami akan memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Namun sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Peserta webinar yang saya banggakan, berikut ini saya akan sampaikan mengenai susunan acara yang akan kita lalui dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah kata sambutan dari Ketua Panitia Webinar. Kemudian, pengenalan singkat mengenai moderator. Selanjutnya, pelaksanaan pretest, lalu pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya, pembelian tautan daftar hadir. Dan terakhir, akan ditutup dengan sesi foto bersama. Pertama-tama, kami ingatkan kepada para peserta untuk mengganti format nama sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh panitia pada kolom chat ruang Zoom ini. Sesuai dengan susunan acara yang telah disampaikan, acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Ketua Panitia Webinar. Kepada Saudara Syahrizal Aditya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Saudari Marsha dan Saudara Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri webinar ini dengan semangat yang luar biasa pastinya. Oh iya, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Saudari Lutfia dan Pirantika, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada peserta webinar hari ini. Kedua narasumber ini masih berkuliah di PKN STAN, Prodi D3 Pajak 2018, semester 5. Jadi pengetahuan pajaknya juga masih fresh dan telah dikuasai dengan sangat baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang tentunya sangat antusias mengikuti acara webinar hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mensukseskan acara webinar kali ini. Jadi saya singkat aja, saya akan menjelaskan apa sih webinar perpajakan 2021 yang berlangsung hari ini. Sebenarnya webinar ini kami adakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau mungkin pemahaman yang tidak terlalu mendetail istilahnya. Kami mengadakan webinar ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman apa pentingnya pajak secara tipisnya, tidak secara mendetail maksudnya, dan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua, supaya di kemudian hari teman-teman bisa membagikan ilmu tersebut kepada masyarakat yang mungkin masih belum mengerti atau bahkan tidak tahu betapa pentingnya pajak bagi negara kita. Dan juga
tujuan webinar kali ini ialah untuk memberikan gambaran bagaimana cara pembuatan NPWP yang baik dan benar. Selama ini kan kita membayar pajak, mungkin yang wajib pajak ya, mereka membayar pajak mungkin dengan menggunakan NPWP untuk pajak yang mungkin lebih rendah ya dari yang tidak punya NPWP. Nah, dengan demikian webinar ini secara tidak langsung memberikan pemahaman bagi pesertanya, teman-teman semua, bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan juga cara pembuatan NPWP yang baik dan benar. Saya sebagai ketua panitia berharap semoga webinar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga peserta webinar semoga dapat termotivasi untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut mungkin kepada masyarakat nantinya, dan juga bisa lebih mengerti atau mungkin dapat tercerahkan pikiran yang selama ini kita keliru, mungkin pola pikir kita, pola pikir masyarakat yang sering keliru. Ya, itu saja sambutan singkat dari saya. Semoga webinar ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih bagi peserta webinar dan juga semua yang terlibat dalam acara webinar ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi. Terima kasih kepada Saudara Syahrizal Aditya atas kata sambutannya. Sebelum memulai diskusi, kami akan memperkenalkan secara singkat mengenai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Hal ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudara Andika, dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan Marsha. Namun sebelumnya, pertama-tama kami ingatkan kepada para peserta untuk mengganti format nama sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh panitia pada kolom chat ruang Zoom ini. Baik, saya lanjutkan. Moderator kita merupakan seorang mahasiswa jurusan pajak, program studi Diploma 3 Pajak yang sedang menempuh perkuliahan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat pagi Saudari Nurunisa, bagaimana kabarnya hari ini? Siang dong. Baik kabarnya sih. Syukurlah kalau begitu. Semoga Saudari Nurul Nisa selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita serahkan diskusi webinar ini kepada moderator. Kepada Saudari Nisa, kami persilakan. Baik, terima kasih Andika dan Marsha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pajak dan NPWP. Berbicara tentang pajak, seperti yang kita ketahui ya, mayoritas pendapatan negara Indonesia ini kan berasal dari pajak. Nah, dan berbicara tentang pajak, ini pasti erat kaitannya dengan NPWP. NPWP ini sebagai identitas diri bagi seseorang yang berpajak. Dan bagi kita yang sebentar lagi nih akan memasuki dunia kerja, atau mungkin ada yang sudah mulai bekerja dan nantinya akan mendapatkan penghasilan, tentunya pengetahuan tentang pajak dan NPWP ini sangat penting sekali. Untuk itu, ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita. Kedua narasumber kita ini adalah mahasiswi dari KN STAN. Kita sambut narasumber kita yang pertama ada Lutfia Nabila. Halo, gimana kabarnya? Halo, kabarnya baik. Nurunisa sendiri gimana? Baik juga kabarnya. Nah, gimana nih Via? Udah siap belum mengikuti webinar kita kali ini? Siap banget ya, excited lihat teman-teman semua. Terima kasih udah mau join. Terima kasih juga udah punya awareness gitu buat tahu gimana sih pajak sebenarnya.
Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Firantika Ria. Halo Ria, gimana nih kabarnya Ria? Halo semuanya, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana nih Ria, udah siap belum mengikuti webinar kita kali ini? Pastinya sudah siap dong. Oke, karena kedua narasumber kita sudah siap untuk karena kedua narasumber kita ini udah siap untuk mengikuti webinar kita, dan teman-teman peserta juga sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber. Maka langsung aja kita masuk ke sesi pemaparan. Yang pertama akan ada pemaparan dari narasumber kita, Via. Langsung saja silakan Via untuk pemaparannya. Ya, terima kasih. Ini suaranya masuk ya? Masuk, Vi. Jadi sebelumnya teman-teman terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga udah mau join webinar ini. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Lutfia Nabila Putri. Sekarang mahasiswa semester 5 di D3 Pajak PKN STAN. Dan kebetulan kita hari ini akan membahas pajak secara yang tipis-tipis aja gitu, jangan yang langsung dalam-dalam gitu. Minggu siang gitu enaknya dengerin yang tipis-tipis aja. Nah, yang pertama kita mau bahas gitu, pajak. Sebenarnya apa sih gitu loh yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman semua kalau mendengar kata pajak gitu. Pasti kan beda-beda. Nah, mungkin ada yang pikiran kayak beban, expense, terus pungutan uang atau justru gayus gitu ya. Nah, biar kita tahu nih sebenarnya gimana sih teman-teman memandang pajak Indonesia itu sendiri. Ini kami ada sedikit games. Gamesnya itu ada di Mentimeter. Jadi nanti teman-teman ke web www.menti.com. Nanti di sana memasukkan kode. Nah, kodenya ini sudah ada di kolom chat. Nanti ada di kolom chat ini 4236781 itu dimasukkan. Nah, di situ nanti ada pertanyaan gitu. Kayak apa sih pajak itu? Apa kata yang terlintas di pikiran kalian ketika dengar kata pajak? Nah itu kalian ketik di situ. Ntar kita lihat ya hasilnya kayak apa. Bisa bantu share screen ke websitenya. Nah, ini dia. Buka di menti.com. Oh, Mentimeter. Wah, korupsi keren. Penerimaan negara kayak keren banget ya. Kodenya 4236781. Ada penerimaan negara, ada iuran wajib, ada haram, wah seru nih. Ada juga pasar dekat rumah. Oh, ini apa nih pasar dekat rumah? Ada lagi yang mau coba jawab? Oh, itu ada beban, ini anak akuntan sini jangan-jangan ya. Bentuk kontribusi wajib. Wah, ini udah baca undang-undang pajak nih kayaknya. Nggak tahu, ya nggak apa-apa. Nanti kita jelasin ya tipis-tipis itu. Oke, karena kita udah tahu nih beberapa pandangan teman-teman ketika mendengar kata pajak gitu. Nah, selanjutnya kita cari ini sebenarnya, lalu gimana sebenarnya yang benar gitu. Nah, ini bisa bantu share screen ke presentasinya. Nah, ini tadi udah ada yang jawab bentuk iuran kepada negara, ada yang jawab korupsi, haram dan lain-lain gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya ketika mendengar kata pajak itu kepikirannya adalah harga tambahan gitu yang mesti saya bayar. Kayak misal ketika saya beli makan gitu, harusnya 2.000 tapi jadi 2.200 gitu biasanya kan.
Jadi kayak saya menganggap pajak itu seperti additional price. Tapi sebenarnya lalu apa gitu pengertian yang benarnya yang secara resmi, yang secara legal ada di Indonesia gitu. Itu teman-teman bisa lihat di pasal 1 angka 1 Undang-Undang tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Nah, di situ dikatakan, apa sih pajak itu? Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wah, panjang banget ya. Dan ini kayak terasa masih abstrak gitu. Nah, tapi gimana sih sebenarnya definisi simpelnya gitu yang sekali dengar kita bisa langsung paham? Yaitu pajak itu adalah sejumlah uang atau kontribusi yang kita berikan kepada negara yang nantinya kontribusi itu manfaatnya bakal kembali lagi ke kita gitu. Nah, bentuk manfaatnya itu adalah dalam berbagai bentuk. Misalnya kalau teman-teman lihat keluar rumah nih itu ada jalan gitu kan. Ada infrastruktur. Nah, itu sebenarnya adalah dari uang pajak juga gitu. Next. Nah, ini apa aja jenis pajak di Indonesia? Di Indonesia sendiri teman-teman kalau dilihat dari pengelolanya, jenis pajak di Indonesia itu ada 2, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, karena saya tadi udah bilang dilihat dari pengelolanya ya, berarti pajak pusat itu adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat gitu. Dalam hal ini, pemerintah pusat itu diwakili oleh instansi yang namanya Direktur Jenderal Pajak yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau pajak daerah, yaitu berarti sebaliknya, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan pajak daerah ini dibagi 2 jadi pajak daerah provinsi yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota yang dikelola oleh Pemkab atau Pemkot gitu ya. Nah, dari pajak pusat atau pajak daerah ini teman-teman itu bisa di-breakdown lagi. Jadi ada beberapa jenis pajaknya gitu yang mungkin nanti kalian teman-teman udah ada beberapa yang familiar gitu. Yang pusat itu ada 5. Yang pertama adalah PPH, yang kedua itu PPN, yang ketiga PPNBM, Bea Materai dan juga PBB gitu. Nah, ini saya mau jelasin tipis-tipis gitu ya biar setidaknya kalau ada orang yang ngomong tentang pajak pusat nih kalian bisa tahu gitu paham oh ini orangnya mau ngomong kemana gitu. Nah, di pajak pusat itu tadi kan ada PPH. PPH itu seperti yang teman-teman udah ketahui ya pasti ini karena familiar banget yaitu pajak penghasilan. Jadi dia itu adalah pajak yang dikenakan atas tambahan penghasilan atau income yang kita dapat setelah kerja. Nah, kerja ini itu bisa kita bekerja sebagai pegawai atau karyawan gitu ya, atau bisa juga kita jadi bukan bukan pegawai, jadi kayak semacam wira swasta gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau misal kita eee, sebagai pegawai atau karyawan, kita nantinya pajaknya itu adalah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja gitu. Jadi, bukan membayar sendiri, tapi kalau misal pajak PPH yang itu kita wira swasta gitu misalnya ya, kita buka toko, kita, bikin bisnis, itu biasanya kita harus membayar sendiri itunya, apa, pajak PPH-nya, gitu. Yang kedua itu ada PPN. PPN ini juga udah familiar banget ya pasti buat teman-teman, yaitu pajak pertambahan nilai. Dia itu seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika saya awal-awal dengar kata pajak itu biasanya mikirnya adalah additional price gitu. Nah, additional price ini lebih merujuk ke PPN. Jadi, kalau misal teman-teman membeli sesuatu, biasanya kan ada PPN-nya. Nah, biasanya tarifnya adalah 10% gitu. Contohnya adalah misalnya kalau kita, misal ya kita subscribe Netflix gitu atau subscribe Spotify. Nah, itu kan dia baru-baru ini dikenain PPN kan. Nah, PPN-nya itu adalah 10% gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kalian subscribe Netflix, subscribe Spotify, atau ya yang lain misal membeli barang gitu lalu ada PPN-nya itu sebenarnya kalian, teman-teman sudah berkontribusi sebesar 10% kepada negara. Yang selanjutnya ya ini adalah PPNBM. PPNBM itu semacam, saudara kandungnya PPN gitu ya. Jadi dia adalah pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini tuh PPNBM semacam tambahan PPN atas penjualan barang mewah. Jadi sifatnya PPNBM ini melekat ke PPN. Jadi misal ada suatu barang, dia barang mewah gitu. Nah, ketika dia sudah karena ketika dia sudah dilabeli mewah, dia tidak hanya dipungut PPN, tapi juga dipungut PPNBM. Jadi bisa itu suatu barang dikenai
PPN saja tapi tidak dikenai PPNBM, tapi tidak bisa suatu barang dikenai PPNBM saja tanpa dikenai PPN gitu. Nah, contohnya kayak apa sih gitu, misal karena saya jarang beli barang mewah gitu. Nah, kalau misal teman-teman, nonton gitu ya, nonton YouTube artis yang suka unboxing barang mewah gitu, misalnya tas atau mobil atau apa gitu. Nah, barang mewah itu dia dikenai PPNBM, jadi itulah PPNBM. Terus yang pajak pusat yang selanjutnya adalah bea materai. Yang ini bea materai itu udah familiar banget ya, apalagi, di masyarakat itu seperti biasanya kayak misal kita bikin surat pernyataan gitu, itu kan ada materainya. Nah, materainya itu adalah termasuk bea materai, termasuk jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dan materai itu, teman-teman, itu ada 2 kan jenisnya, 6.000 dan 3.000. Tapi sebenarnya sekarang per, 1 Januari 2021 kemarin itu, bea materai itu udah diubah oleh pemerintah menjadi tarif tunggal yaitu 10.000. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang ini, sampai tanggal 10 Januari ya, itu, tarif tunggal materai 10.000 itu belum berlaku gitu, karena masih dalam tahap persiapan, jadi kayak masih persiapan, masih kemudian pencetakan gitu. Jadi oleh pemerintah diperbolehkan masih menggunakan materai 6.000 dan 3.000 sampai akhir tahun, seingat saya. Nah, yang terakhir itu adalah jenis PBB atau pajak bumi bangunan. Ini mungkin juga teman-teman udah familiar. Nah, pajak bumi bangunan itu seperti namanya, dia adalah, pajak yang, dikenakan atas bumi dan bangunan di atasnya gitu. Nah, tapi PBB yang mungkin teman-teman yang familiarnya adalah PBB rumah gitu ya, PBB tanah gitu. Tapi sebenarnya PBB yang termasuk ke dalam pajak pusat itu adalah terbatas pada P3 saja, yaitu, sektor perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan gitu. Nah, sedangkan PBB yang teman-teman familiar itu seperti pajak rumah dan pajak tanah itu, sebenarnya dia masuknya ke, pajak daerah, dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, itu tadi kita udah bahas pajak pusat ya, ada 5 yaitu PPH, PPN, PPNBM, bea materai, dan juga PBB. Nah, yang selanjutnya teman-teman adalah pajak daerah. Pajak daerah itu sebenarnya banyak banget, tapi di sini, saya mungkin mau nyebutin 3 aja gitu, dan 3 untuk masing-masing tingkatan daerah. Jadi misal tadi saya bilang ada pajak daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Nah, ini di pajak provinsi itu salah salah 3 dari, ada berapa gitu, saya lupa jumlahnya berapa, itu adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan juga pajak rokok. Nah, pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak yang, biasanya teman-teman bayarkan 1 tahun sekali gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, "Mau kemana?" "Saya mau bayar pajak motor." Nah, itu sebenarnya adalah pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah provinsi gitu. Nah, yang kedua dia ada bea balik nama kendaraan. Nah, misal teman-teman beli motor, tapi beli motornya itu bukan tangan pertama gitu ya, misal dari teman atau dari saudara gitu. Nah, kemudian teman-teman pengen, balik nama menjadi kepemilikan teman-teman sendiri. Nah, atas balik nama tersebut itu terdapat bea balik nama kendaraan bermotor, itu sebuah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi gitu. Yang ketiga ini ada pajak rokok. Pajak rokok ini ya seperti yang teman-teman ketahui, eee, jadi pajak ini dikenakan atas, pembelian rokoknya gitu. Jadi kayak misal harga rokok sebenarnya berapa, tapi kemudian karena ada pajak pajak rokok ini dia jadi agak lebih mahal. Nah, untuk yang kedua yaitu yang kabupaten atau kota, yaitu ada beberapa juga, tapi di sini saya mau nyebutkan 3 aja, yaitu pajak hotel, pajak reklame, dan juga pajak restoran gitu. Nah, pajak hotel ini adalah kalau misalnya teman-teman booking hotel, kan biasanya harga yang dibayarkan itu tidak hanya harga atas sewa kamarnya gitu. Nah, tapi teman-teman itu ada juga yang namanya pajak sekian persen yang kemudian harus, teman-teman bayar selama, ketika teman-teman booking kamar itu. Nah, itu termasuk, pajak daerah kabupaten atau kota. Kemudian untuk, pajak reklame itu sama, yaitu pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame ya. Jadi kalau misal teman-teman, pengen gitu memasang reklame itu sebenarnya sejumlah uang yang dibayarkan itu tidak hanya meng-cover, jasa pemasangan reklame itu sendiri, tetapi juga ada pajak reklamenya. Nah, misal, kalau teman-teman tahu, misal reklame itu belum lunas gitu misalnya pajaknya, ya itu biasanya ditempelin stiker gitu, reklame ini belum, lunas pajaknya, kayak gitu.
Yang ketiga ini pajak restoran. Nah, ini familiar banget ya pasti teman-teman. Dan dia itu tarifnya beragam, bergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Namun umumnya teman-teman, pajak restoran itu adalah 10% gitu. Jadi 10% inilah yang sering disalahartikan oleh banyak orang dengan sebutan PPN gitu. Jadi kalau misal kita nggak asing gitu ketika kita beli makanan 10.000, lalu kita bayar 11.000 dan 1.000-nya itu kita menganggap ya itu PPN gitu. Padahal sebenarnya itu berbeda teman-teman. Jadi pajak restoran dan PPN itu dua entitas yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman makan di restoran, itu tuh 10%-nya adalah pajak restoran yang masuk pajak daerah, bukan PPN yang masuk ke pajak pusat gitu. Nah, mungkin dari pajak restoran ini teman-teman bakal timbul satu pertanyaan gitu, kayak, gini amat itu pemerintah, masa sama makanan aja dipajakin gitu, bukannya makanan itu termasuk kebutuhan pokok manusia gitu kan. Nah, tapi teman-teman ada yang perlu diluruskan gitu, bahwa objek pajak restoran itu bukan makanan yang teman-teman beli, bukan makanan yang teman-teman makan atau minuman gitu ya. Tapi sebenarnya adalah objeknya dia itu, pelayanan yang diberikan oleh penjual kepada teman-teman. Jadi atas pelayanannya gitu, bukan jasa pelayanannya, bukan atas makanannya gitu. Jadi agak salah kalau semisal dibilang bahwa, barang yang pokok gitu ya, makanan, dipajaki gitu. Nah itu tadi pajak pusat ada 5, pajak daerah, ada beberapa tapi saya jelasin 3 untuk provinsi dan juga 3 untuk kabupaten atau kota. Next. Nah ini, setelah kita tahu beberapa jenis pajak itu ya, pasti kan timbul pertanyaan gitu, kenapa sih saya harus bayar pajak? Kenapa saya harus mengeluarkan sejumlah uang gitu untuk negara? Kayak, apa gitu urgensinya, apa manfaatnya gitu buat saya gitu kan. Nah, ini ada 3 alasan, kenapa sih masyarakat itu harus membayar pajak gitu. Yang pertama dia adalah melaksanakan aturan perundang-undangan gitu. Jadi kalau misal kita, kembali ke yang tadi ya, yang awal ya, yang definisi pajak itu sendiri, dia kan, eee, di pasal 1 angka 1 itu kan disebutkan bahwa pajak itu kontribusi wajib gitu, yang bersifat memaksa. Nah, kata memaksa ini teman-teman menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang artinya adalah masyarakat itu memang harus mematuhi aturan tersebut. Jadi kalau misal kita melanggar, kita tidak menaati, maka akan ada konsekuensinya gitu. Yang kedua adalah pajak sebagai sumber pendapatan negara. Nah ini, eee, well known banget ya, kalau misal suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya itu memang membutuhkan anggaran dan itu tidak sedikit. Nah dari anggaran itu, teman-teman bisa lihat di APBN ya biasanya kalau misal nih tahun 2019 belanja negara itu diperkirakan sekitar 2.400 sekian triliun gitu. Nah, dari 2.400 sekian triliunnya itu, uangnya, sumber dananya 2.100 triliunnya itu dibiayai pajak gitu. Jadi hanya ada sekitar 300 sekian triliun yang tidak dibiayai pajak. Jadi peran pajak di sini itu memang sangat signifikan sekali ya di APBN kita gitu. Karena, suatu negara tidak akan berjalan jika tidak ada dana dan dana itu, mayoritasnya didapat dari pajak gitu. Nah, yang ketiga, itu adalah bentuk kontribusi kepada negara. Nah, ini itu semacam ini ya, hubungan antar negara dengan rakyat itu kan juga termasuk hubungan yang timbal balik gitu. Jadi kita sebagai, rakyat itu tidak hanya bisa menuntut hak saja gitu, tetapi sebagai timbal baliknya harus juga ada, kontribusi atau tanda kutip harga yang kita bayarkan kepada pemerintah atas, pelayanan yang telah diberikan kepada kita gitu, kepada rakyat. Selanjutnya, next. Next. Udah ganti belum ya? Oh ya ini ya, memangnya apa benefit pajak buat kita? Nah ini setelah kita tahu jenis pajaknya, lalu kita tahu kayak urgensinya apa sih kita bayar pajak gitu. Nah kemudian timbul satu pertanyaan lagi, memangnya apa sih benefit pajak buat kita gitu? Memangnya ada tidak yang secara directly gitu? Karena kan yang tadi, yang kenapa kita harus membayar pajak dan lain-lain itu adalah sebuah konsep yang masih abstrak gitu kalau menurut saya. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang directly, berefek gitu kepada kita sebagai
mahasiswa gitu, karena kan mayoritas pasti pesertanya mahasiswa kan ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali teman-teman itu bisa lihat di website Kemenku. Biasanya adalah misal kemenku.go.id/apbn 2020 misalnya gitu. Nah, di situ adalah akan dijelaskan uang pajak itu atau uang penerimaan negara secara keseluruhan, yaitu pajak dan non pajak itu akan kemana gitu, di plotnya tuh kemana aja. Nah, tapi di sini saya cuma ingin bahas yang bidang pendidikan karena kebetulan kan ini yang kita bersinggungan secara langsung gitu. Nah, di pendidikan sendiri itu kan ada anggaran wajib. Di undang-undang memang sudah di-state gitu ya. Anggaran pendidikan itu wajib ada 20% dari APBN. Dan dia itu 20% itu memang wajib ada gitu. Dan dari 20% tersebut, alokasi terbesarnya itu untuk BOS, yaitu bantuan operasional sekolah, ya ini yang kedua itu. Jadi dia sebuah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, kemudian karena BOS itu kan sudah dari lama ya teman-teman, dari lama saya lupa sih tahun berapa. Nah, dari kita SD, SMP, SMA kita tuh sebenarnya sudah merasakan manfaat dari bantuan operasional sekolah itu sendiri gitu. Kemudian ada Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau Kartu Indonesia Pintar ini sebenarnya semacam bantuan juga dari pemerintah untuk terselenggaranya pendidikan, namun KIP ini kan baru muncul dari programnya Presiden Joko Widodo ya. Jadi mungkin teman-teman dulu belum merasakan ketika SMP atau SMA mungkin belum merasakan gitu. Nah, tapi sekarang juga ada KIP kuliah. Jadi dia semacam KIP tapi untuk mahasiswa gitu. Yang terakhir itu dia ada beasiswa LPDP ya di pendidikan. Jadi kalau misal teman-teman tertarik untuk melanjutkan sekolah gitu, misal melanjutkan S2 di dalam negeri atau bahkan di luar negeri, tapi tidak ingin mengeluarkan biaya. Nah, itu sebenarnya pemerintah memberikan satu jalan yaitu beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini dibiayainya juga dari uang pajak gitu, teman-teman. Kemudian dari selain 4 itu ya, itu ada satu konsep yang kita kenal yang namanya adalah earmarking tax gitu. Nah, apa sih ini earmarking tax gitu? Jadi earmarking tax itu adalah pengalokasian pajak untuk hal-hal yang berkaitan dengan pajak yang dipungut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi earmarking tax ini semacam satu program untuk tanda kutip menghapus dosa-dosa dari kegiatan yang dilakukan itu. Misalnya gini, kalau pajak kendaraan bermotor ya, misal kita kendaraan bermotor kan kita tahu kalau kendaraan bermotor terlalu banyak itu bisa menimbulkan polusi gitu kan. Terus butuh maintenance yang tinggi untuk tempat jalannya juga gitu kan. Nah, dari kendaraan bermotor tersebut kemudian kan dibungut pajak kendaraan bermotor yang masuk ke pajak provinsi tadi kan. Nah, dari uang pajak kendaraan bermotor itu kemudian dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan juga moda transportasi gitu. Jadi semacam nyambung gitu loh. Jadi semacam tanda kutip menghapus dosa-dosa atas polusi itu tadi gitu. Atau misalnya kalau pajak rokok, dia itu earmarking tax-nya diberikan kepada penyelenggaraan bidang kesehatan. Jadi semacam ya itu tadi kalau misal merokok kan sebenarnya ada banyak efek negatifnya gitu ya. Nah, tapi kemudian dipajaki dan dari uang pajak itu ada konsep earmarking tax yang diberikan ke bidang kesehatan. Next. Nah, ini lalu kita sebagai mahasiswa punya kontribusi apa gitu? Karena mungkin akan timbul pertanyaan dari teman-teman, kan saya belum bekerja, saya belum berpenghasilan gitu, lalu apa sih kontribusi saya gitu? Saya belum bisa bayar pajak gitu misalnya. Nah, yang pertama teman-teman itu adalah kepedulian terhadap pajak gitu. Jadi awareness itu dengan misal kalian mengikuti webinar ini, dengan kalian ngulik pajak, dengan kalian baca-baca berita tentang pajak, itu merupakan suatu bentuk kepedulian. Dan kepedulian itu sendiri sudah termasuk bentuk kontribusi kepada negara. Dan selain itu teman-teman, karena di sini adalah mayoritasnya adalah mahasiswa ya, jadi saya yakin teman-teman itu banyak sekali mengobrolkan hal-hal yang seperti ini ya, misalnya pajak, pemerintahan dan lain-lain gitu. Tapi tidak sedikit juga yang ketika ngobrolin itu sebenarnya dia punya konsep yang belum benar sepenuhnya gitu. Nah,
di sini peran teman-teman sebagai mahasiswa itu bisa berkontribusi dengan memberikan penjelasan bagaimana sih pajak itu yang sebenarnya, jadi agar tidak misleading, jadi agar konsep di masyarakat itu semakin benar dan juga semakin meningkatkan awareness teman-teman terhadap pajak gitu. Yang kedua itu ada membayar beberapa jenis pajak. Nah ini ada beberapa jenis pajak yang gampang banget untuk dibayar. Maksudnya bahkan tidak membutuhkan NPWP, bahkan mungkin teman-teman ketika belum berpenghasilan pun sebenarnya sudah bisa gitu. Misalnya adalah pajak resto. Jadi kalau misal teman-teman ini kan pasti sering gitu ya nongkrong di McD, KFC, Starbucks atau ya berbagai macam tempat makan lainnya. Nah, di situ kan ada pajaknya gitu kan. Nah, sebenarnya ketika teman-teman membayar pajak itu sudah termasuk kontribusi kepada negara. Yang ketiga adalah kawal penggunaan pajak. Nah, ini adalah lanjutan dari awareness yang pertama tadi gitu. Jadi setelah teman-teman peduli terhadap pajak, ngulik pajak, punya ketertarikan sendiri gitu terhadap pajak. Nah, dan kemudian juga sudah membayar, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah kita mengawal penggunaan pajak. Jadi kita mengawal bagaimana sih pemerintah menjalankan pemerintahannya gitu. Ikut mengawasi pemerintah dan juga kita ngasih tahu gitu kalau misal ada yang salah, kita ngasih kritik dan lain-lain, itu termasuk bentuk kontribusi juga karena di dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri kan ada uang rakyat gitu, maksudnya ada pajak yang sudah kita bayarkan gitu. Jadi harapannya tidak akan ada bansos-bansos lain gitu yang dikorupsi gitu. Karena di bansos itu kan juga ada uang pajak yang sudah kita bayarkan. Nah, atau misalkan kalian kan ini ya di desa-desa itu kan ada yang namanya dana desa gitu. Nah, itu adalah satu bentuk yang dekat sekali gitu. Jadi kalau misalkan ada semacam penyelewengan penggunaan, nah itu teman-teman bisa menjadi whistleblower-nya gitu. Atau memantau ya, sekedar memantau dan juga menjadi whistleblower ketika terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi gitu. Udah selesai ini ya. Sudah, terima kasih. Jadi sekian pemaparan dari saya. Terima kasih teman-teman sekali lagi sudah mau join webinar ini dan juga sudah ikut mendengarkan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke kolom chat. Lalu apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Pemaparan yang luar biasa sekali ya dari narasumber kita yang satu ini terkait arti penting pajak. Terima kasih untuk pemaparannya, Via, dan bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaan pada kolom pesan dengan format nama narasumber yang dituju dan pertanyaan. Nah, selanjutnya masih ada pemaparan dari narasumber kita yang kedua, dari Ria tentunya. Tidak perlu berlama-lama lagi, silahkan Ria untuk pemaparannya. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri acara webinar pada siang kali ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi pajak secara umum. Sekarang kita akan membahas topik yang lain, topik yang lebih khusus tapi masih berhubungan dengan aspek perpajakan atau konsep perpajakan, yaitu mengenai kepemilikan NPWP. Mungkin teman-teman masih sering bingung tuh, apakah NPWP itu wajib untuk dimiliki oleh masyarakat atau tidak. Next. Nah, sebelum kita mulai sesi diskusi kita untuk membahas lebih lanjut tentang kepemilikan NPWP, teman-teman diminta untuk mengisi quiz atau game. Teman-teman dipersilahkan untuk masuk ke entimeter.com. Teman-teman silakan memasukkan kode yang tertera 7458
332. Silahkan memilih jawaban dari jawaban yang tertera pertanyaannya. Apakah menurut teman-teman punya NPWP itu wajib atau enggak sih? Nah, ada yang beberapa yang masih bingung juga di sini. Nah, beberapa jawaban dari teman-teman bisa dilihat di layar ya. Itu ada sekitar 6 orang yang menjawab wajib, 2 orang menjawab kayaknya nggak wajib, dan 4 orang lainnya masih bingung. Apakah ada yang masih mau menjawab? Silahkan. Nah, apabila tidak ada, kita langsung lanjut saja ke materinya. Nah, dari jawaban teman-teman tadi kan berbeda-beda. Ada yang menjawab NPWP itu wajib, ada yang menjawab NPWP itu tidak wajib, ada juga yang masih bingung apakah NPWP wajib atau enggak. Nah, teman-teman juga perlu memahami nih, mengapa kita itu perlu NPWP. Manfaat NPWP, bagaimana cara mendapatkan NPWP, serta hak dan kewajiban setelah kita memiliki NPWP. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik-topik tersebut, terlebih dahulu kita perlu memahami tuh pengertian dari NPWP sendiri. Jadi, NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak dan biasa disingkat NPWP. Itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Atau secara sederhananya, NPWP itu bisa dikatakan sebagai identitas atau tanda pengenal yang diberikan DJP kepada wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakan supaya lebih mudah. Sama seperti KTP yang digunakan sebagai identitas diri dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga kartu SIM yang digunakan sebagai identitas pengemudi kendaraan bermotor, kepemilikan NPWP itu juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena membayar pajak itu kan teman-teman sudah pada tahu kan, tadi setelah dijelaskan, membayar pajak itu kan sangat penting dan merupakan salah satu kontribusi kita sebagai warga negara yang baik. Nah, perwujudan dari kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan kita memiliki NPWP. Next. NPWP sendiri terdiri atas 15 digit angka, di mana 9 digit pertama itu menunjukkan kode wajib pajak, 6 digit selanjutnya menunjukkan kode administrasi, serta 3 digit terakhir yang merupakan kode status wajib pajak, apakah ia wajib pajak pusat atau wajib pajak cabang. Wajib pajak pusat biasanya diberi kode 000, sedangkan wajib pajak cabang diberi kode lainnya. Nah, dalam setiap digit nomor yang tertera atau tercantum dalam NPWP ini memiliki atau memuat berbagai informasi penting dalam ketentuan perpajakannya yang dapat dilihat dalam tabel yang tertera pada PPT. Next. Lantas, siapa sajakah yang wajib memiliki NPWP? Pertanyaan nih seperti ini mungkin salah satu yang paling sering timbul ya di benak teman-teman kalau misalnya kita lagi bicara tentang pajak atau bicara tentang NPWP. Karena beberapa juga masih belum paham nih, apakah kita perlu nggak ya bikin NPWP? Nah, memang mengurus kepemilikan NPWP itu adalah hal yang penting. Tapi nyatanya tidak semua warga negara itu harus memiliki kartu NPWP tersebut. Kenapa? Karena NPWP biasanya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan, yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif.
apa itu persyaratan subjektif dan apa itu syarat objektif. Syarat subjektif sebagaimana terlihat dalam tampilan berikut, bahwa syarat subjektif itu termasuk orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan syarat objektif adalah apabila orang yang bersangkutan itu telah memiliki penghasilan yang melebihi PTKP, yakni di atas 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Orang yang telah memenuhi syarat sebagai tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di KPP terdekat. Nah, pertanyaannya, gimana nih kalau misalnya ada orang yang buat NPWP, tapi penghasilannya itu masih di bawah PTKP. Nah, maka orang yang penghasilan di bawah PTKP tersebut, atas penghasilannya tidak akan dikenai pajak. Dia juga dapat mengajukan ke KPP sebagai wajib pajak non-efektif, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan pajak yang ia bayar, sehingga juga dapat dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi yang berupa denda apabila dia tidak melaporkan pajaknya. Karena dia tidak punya, karena dia penghasilannya masih di bawah NPWP, tapi dia masih memiliki PTK, masih memiliki NPWP, maka dia kan seharusnya harus melaporkan besarnya pajak yang ia bayar. Tapi karena tidak ada pajak yang dipotong atau tidak ada pajak yang dipungut, maka ia tidak harus melaporkan SPT-nya. Next. Nah, setelah teman-teman memiliki NPWP, pastikan akan ada beberapa kewajiban dan hak-hak yang sudah dibayar. Nah, di Indonesia sendiri, karena Indonesia itu menganut sistem self-assessment di mana wajib pajak itu perlu menghitung besarnya pajak yang ia bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia perlu menghitung besarnya pajak penghasilan yang dikurangkan dari penghasilan mereka, kemudian membayarkan pajak sesuai dengan nominal tersebut. Nah, adapun tata cara untuk pembayaran pajak itu bermacam-macam ya. Sebagaimana bisa kalian mungkin sudah tahu, ada bisa melalui online banking, menyetor lewat bank, kantor pos, atau aplikasi seperti aplikasi yang disediakan oleh DJP yang bernama e-billing. Dengan e-billing ini wajib pajak tidak perlu datang ke KPP karena wajib pajak hanya perlu mengisi formulir yang ada di laman DJP online dan kode billing tersebut akan terbit. Wajib pajak kemudian dapat membayarkan pajaknya itu di bank atau transfer melalui ATM dan e-banking. Setelah itu nomor NTPN-nya atau nomor tanda penerimaan negaranya itu akan terbit. Nah, saya kira cukup praktis ya dengan aplikasi e-billing ini karena wajib pajak itu tidak perlu repot-repot untuk datang ke KPP dan sebagainya. Kemudian kewajiban yang terakhir itu adalah melaporkan jumlah pajak yang dibayar menggunakan surat pemberitahuan. Nah, untuk memudahkan proses penyampaian SPT ini, DJP juga telah menyediakan aplikasi e-filing, sehingga wajib pajak bisa melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi yang berupa denda. Next. Nah, selanjutnya fungsi dan manfaat NPWP. Beberapa dari teman-teman mungkin pernah mendengar ya ada wacana tentang mahasiswa itu harus ber-NPWP. Nah, mungkin saja beberapa di antara kalian juga beranggapan bahwa
kepemilikan NPWP bagi mahasiswa itu kurang tepat di Indonesia yang belum bekerja dan belum memiliki tujuan dari adanya kebijakan tersebut itu bukan untuk menarik pajak dari mahasiswa. Karena dengan memiliki NPWP bukan berarti mahasiswa itu diharuskan untuk membayar pajak. Melainkan adanya kebijakan tersebut ditujukan untuk membangun kesadaran mahasiswa dalam hal perpajakan. Jadi apabila mereka telah memasuki lingkungan kerja, mereka akan semakin memahami tentang pajak dan tata cara pembayarannya. Adapun apakah manfaat yang akan kita peroleh apabila kita memiliki NPWP? NPWP ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak karena selain untuk mempermudah pengurusan pajak, NPWP juga digunakan sebagai administrasi layanan tertentu, seperti misalnya untuk administrasi bank, administrasi surat izin dagang, kemudian membeli produk investasi seperti reksadana, membuat paspor, dan lain sebagainya. Pajak juga digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal perpajakan, sebagai sarana administrasi perpajakan, serta dapat menjaga ketertiban dan pengawasan dalam pembayaran pajak serta administrasi perpajakan. Sebenarnya kan dengan memiliki NPWP ini kita juga dapat menghindari sanksi denda, di mana apabila kita tidak memiliki NPWP, kita akan dikenai mereka yang memiliki NPWP. Jadi ada banyak sekali keuntungan apabila kita memiliki NPWP tersebut. Next. Nah, kemudian pasti teman-teman juga penasaran dong gimana caranya buat daftar NPWP itu. Gimana cara buat memperoleh NPWP itu. Nah, sebenarnya ada dua cara nih pembuatan kartu NPWP. Yaitu teman-teman bisa memilih untuk mengajukan langsung ke KPP atau bisa juga melalui website dari DJP secara online. Nah, yang pertama, untuk cara pembuatan NPWP sendiri yang wajib pajak harus datang ke KPP, prosedurnya dapat dilihat pada bagian di layar. Teman-teman perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan yang telah difotokopi, misalnya fotokopi KTP. Kemudian syarat-syarat lainnya seperti surat pengangkatan sebagai PNS apabila itu pegawai negeri, bukti tagihan listrik apabila teman-teman adalah pengusaha, dan syarat-syarat lainnya yang diperlukan. Kemudian teman-teman dapat datang ke KPP yang terdekat dari alamat yang tertera pada KTP. Jika alamat tersebut jika alamat domisili berbeda dengan alamat yang tertera pada KTP, teman-teman diharuskan untuk melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan NPWP dan menyerahkannya ke petugas pendaftaran. Nah, setelah itu barulah teman-teman dapat menerima tanda pendaftaran wajib pajak dari KPP. Next. Sementara jika teman-teman ingin mendaftarkan NPWP secara online, ini juga bisa dibilang cara yang cukup mudah ya, dan tidak perlu repot datang ke KPP, tidak perlu repot mengantri, karena bisa diakses melalui laman DJP. Teman-teman dapat membuka situs DJP online dan mengisi formulir yang telah disediakan. Formulirnya ini hampir sama seperti yang dibutuhkan dalam pendaftaran KPP seperti KTP dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan di website DJP. Setelah permohonan diterima oleh KPP, KPP akan menyetujui permohonan dan soft copy NPWP akan dikirimkan melalui email yang teman-teman daftarkan di website DJP tersebut. Namun untuk NPWP fisik sendiri akan dikirimkan melalui PT Pos Indonesia atau jasa pengiriman lainnya ke alamat yang ditulis di formulir permohonan, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP secara langsung. Nah, detail dari cara pembuatan NPWP secara online ini dapat dilihat dalam PPT ini. Yang pertama hanya perlu membuka laman
erek.pajak.go.id, kemudian memilih menu pendaftaran yang ada di bagian bawah, memasukkan alamat email yang aktif sehingga verifikasi akunnya bisa dilakukan, membuka link verifikasi yang dikirim melalui email, kemudian teman-teman perlu melakukan pengisian data secara lengkap. Dan ini sama halnya dengan pengisian formulir dalam pendaftaran langsung ke KPP. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa data diri yang diisikan itu adalah benar. Setelah pengisian data diri selesai, teman-teman dapat membuka email dan klik link verifikasi, memasukkan sistem e-registrasi dan jangan salah untuk memilih menu pengajuan NPWP. Mengikuti langkah-langkah isi pengisian dengan teliti dan memastikan bahwa data yang dilampirkan benar supaya pengajuan tidak ditolak. Nah, setelah mengisi formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah dibuat. Kemudian klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan dan klik kirim pengajuan untuk beberapa hari sehingga sampai mendapat konfirmasi apakah pengajuan ditolak atau diterima. Konfirmasi akan dikirim melalui email. Jika status pengajuan sukses, maka NPWP akan dikirim ke pos yang telah terlampir. Nah, cara ini juga dibilang cukup mudah ya, karena langkah-langkah pengisian ini juga dapat dilihat di website DJP sendiri. Next. Nah, dengan ketentuan perpajakan yang sudah berlaku di Indonesia, ada banyak sekali kan ketentuan-ketentuan perpajakan yang sudah berlaku di negara kita. Tapi sayangnya, pemahaman mengenai pajak maupun NPWP sendiri itu belum sepenuhnya merata di seluruh elemen masyarakat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih bingung kan, apa itu NPWP dan mengapa harus memiliki NPWP. Yang terbukti dari quiz yang tadi kita lakukan di awal, itu kan masih ada beberapa orang yang masih bingung apakah NPWP itu wajib atau enggak. Tapi dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat serta pendaftaran yang tidak dikenakan biaya sepeser pun seharusnya sudah tidak ada lagi keraguan dalam permohonan pendaftaran NPWP bagi masyarakat. Apalagi dengan banyaknya manfaat yang akan kita peroleh apabila kita memiliki NPWP, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak memiliki NPWP. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh dari webinar ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Nah, pemaparan yang luar biasa sekali dari Ria terkait dengan NPWP. Terima kasih Ria untuk pemaparannya. Mohon maaf karena ada kendala jaringan, jadi untuk sementara saya tidak bisa on cam dulu. Nah, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari kedua narasumber kita tentang pajak dan NPWP. Tapi teman-teman peserta sepertinya masih penasaran nih terkait materi kita hari ini. Maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya akan memilih beberapa pertanyaan secara acak untuk dijawab kedua narasumber kita. Pertanyaan yang pertama, saya bacakan pertanyaannya dan nanti kedua narasumber kita, Via dan Ria, bisa langsung menanggapi ya. Pertanyaan yang pertama dari Edo Septiansyah. Pertanyaannya untuk narasumber Via, izin bertanya apakah retribusi sama dengan pajak atau tidak? Saya pernah dengar kalau retribusi sebenarnya juga untuk pelayanan publik, dan itu sama dengan pajak. Terima kasih. Silakan ditanggapi Via. Iya, terima kasih ya sebelumnya atas pertanyaannya. Apakah retribusi sama dengan pajak atau tidak? Gitu. Jawabannya adalah beda ya. Jadi retribusi dan pajak ini memang dia sama-sama pungutan, tetapi bedanya adalah kalau pajak itu seperti yang tadi ada di slide atas pengertian pajak di pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP, yaitu dikatakan bahwa pajak itu tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung gitu.
Sedangkan kalau retribusi, dia itu imbalannya secara langsung, manfaatnya bisa langsung kita rasakan gitu. Misalnya gini, kalau pajak, kita kan bayar pajak tuh, tapi setelah pembayaran itu, manfaatnya itu tidak seketika kita terima. Manfaatnya itu uang pajak itu harus dikumpulkan dulu oleh pemerintah, kemudian di-plotting ke beberapa bidang, seperti tadi bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain gitu, baru nanti manfaatnya bisa kita rasakan. Nah, tetapi sedangkan kalau retribusi, dia itu sifatnya bisa langsung seketika juga. Jadi misalnya, kalau retribusi biasanya yang umum itu adalah retribusi parkir ya. Jadi kalau kita parkir, kita bayar, habis itu motor kita dijagain. Jadi ada benefit yang seketika langsung kita rasakan gitu. Jadi jika dilihat dari itu manfaatnya, pajak dan retribusi itu memang dua jenis atau dua entitas yang berbeda meskipun sama-sama dia jenis pungutan gitu. Dan seringnya kalau retribusi itu dia masuknya ke pajak daerah. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Terima kasih Via untuk tanggapannya. Sebentar ya, sorry. Ngeralat dulu. Tadi maksudnya itu bukan retribusi masuk ke pajak daerah, tapi retribusi itu dikelola oleh pemerintah daerah gitu. Sorry, takutnya misleading. Oke, jadi udah dijawab pertanyaan dari itu. Untuk narasumber kita, Ria, apakah ada tambahan mungkin? Iya, sebenarnya tidak ada tambahan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih Via katanya. Oh iya, sama pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk narasumber Via, dijelaskan pada PPNBM, dari Muhammad Odi. Untuk narasumber Via, dijelaskan pada PPNBM, mungkin maksudnya PPNBM ya, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak penjualan barang mewah. Terkait penjualan barang mewah, untuk penyebutan barang mewah itu apakah ada penjelasan pasti yang diatur mulai dari harga berapa barang disebut mewah? Silahkan ditanggapi Via. Ada, jawabannya ada. Jadi standar mewah itu bukan standar mewah yang diberlakukan oleh pemerintah, itu bukan standar yang subjektif gitu ya. Jadi kita melihat, mungkin saya saat ini melihat satu barang itu mewah, padahal bagi orang lain itu enggak. Bukan seperti itu ya. Jadi konsep mewah yang dianut oleh pemerintah itu ada sudah pasti dijelaskan di undang-undang. Misalnya adalah kalau misal kita bicara mobil mewah ya. Jadi mobil mewah itu kan ada dibagi beberapa klasifikasi gitu tergantung cc-nya gitu ya. Misal mobil 1.500 cc itu tarif pajak PPNBM-nya dia itu adalah 10%. Sedangkan kalau misal 1.500 sampai 2.500 cc dia itu masuknya 20%. Atau kalau misal station wagon atau sedan yang 1.500 cc dan dia pakai diesel, dia itu kenanya 30% gitu. Jadi ada standar pasti yang ditetapkan oleh pemerintah. Atau misalnya kalau kita ngomong rumah gitu ya, atau rumah mewah atau apartemen mewah itu nanti ada minimal luasnya berapa ratus meter persegi gitu. Lalu ada batasan harga juga seperti itu. Saya nggak hafal apa itunya lengkapnya, nanti mungkin bisa dicek di undang-undang. Berarti untuk batasan mewah itu memang udah diatur sama pemerintah ya, ada peraturannya tersendiri, ada daftarnya tersendiri. Jadi nggak bisa tuh menurut kita mewah terus dibajakin, nggak bisa kayak gitu. Nah, tadi jawaban dari narasumber Via. Nah, untuk narasumber kita yang satunya, untuk narasumber Via, apakah ada tambahan mungkin terkait PPNBM? Ya, sepertinya Ria juga tidak ada tambahan untuk pertanyaan yang kedua ini.
Untuk selanjutnya, ada sebentar ya, karena ada banyak pertanyaan nih, jadi harus dipilih dulu mana yang bisa dijawab karena peserta ini sepertinya sangat penasaran ya sama materi kita kali ini, jadi lumayan banyak yang bertanya. Waktunya terbatas, jadi tidak bisa menjawab semua pertanyaan, jadi kita pilih aja pertanyaan yang... Oke, yang menarik ya ini panjang banget pertanyaannya dari Dion. Terima kasih atas pertanyaannya, BTW. Ditanyakan di kolom chat seperti ini. Jika melihat postur APBN, masih cukup banyak dana yang dibutuhkan untuk belanja negara dalam bentuk pembiayaan. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Tidak menutup mata pula, sudah banyak yang menjadi objek pajak seperti yang Anda jelaskan. Jadi seharusnya uang yang masuk ke kas negara pasti dalam jumlah yang besar. Pertanyaan saya, apakah tarif yang diterapkan oleh pemerintah terlalu kecil sehingga tidak bisa mengcover kebutuhan negara? Terima kasih. Jadi inti pertanyaannya adalah apakah tarif yang diterapkan oleh pemerintah itu terlalu kecil gitu sehingga tidak bisa mengcover kebutuhan negara? Jawabannya enggak juga. Karena gini, dalam penetapan tarif itu kan juga pasti sudah melalui kajian yang sangat panjang gitu ya. Dari kita melihat memang secara kebutuhannya, kemudian kita melihat pelaku ekonomi, misal seperti pengusaha dan lain-lain yang menjadi subjek pajaknya gitu, apakah mampu atau tidak. Nah, di sini maksudnya adalah saya melihat tidak yang banyak itu tidak serta-merta semudah dengan kita menaikkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Menetapkan tarif pajak gitu. Jadi kalau misal teman-teman tahu pajak badan saat ini tahun kemarin besar kemungkinan bahwa 25% itu sudah berada di gini. Kalau misalkan gini, nah 25% sudah ada di sini, jadi tidak efektif. Jadi penerimaan negaranya itu hanya segini. Padahal ketika kita turunkan 2%, kemudian turun lagi 20%, jadi dia agak naik gini ya. Karena kan dari sini gitu. Itu justru penerimaan negaranya itu menjadi bertambah. Jadi sebenarnya mungkin karena setelah pajak turun itu justru transaksi yang ada di masyarakat, transaksi pelaku ekonomi itu jadi semakin tinggi gitu. Jadi penerimaannya semakin banyak. Jadi tidak serta-merta dengan menaikkan tarif pajak bisa menambah penerimaan negara. Dan juga emang cukup buat nge-cover segitu banyak gitu. Nah gini, dalam kebutuhan dana itu kan tidak hanya dicukupi dari penerimaan pajak gitu, tapi juga ada penerimaan negara bukan dari pajak gitu. Jadi masih ada dana lain yang bisa nge-backup gitu, meskipun yang paling signifikan adalah pajak itu sendiri. Gitu. Jadi gitu, apakah sedikit menjawab gitu? Ya, sudah dijawab pertanyaannya. Sepertinya masih bisa nih satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang terakhir, untuk narasumber Vira, apakah untuk mendirikan UMKM atau wira swasta yang masih baru belum memiliki pendapatan, perlukah NPWP? Terima kasih. Silakan ditanggapi, Ria. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi, bagi para pelaku UMKM atau wirausaha, ia itu perlu untuk memiliki NPWP terlebih dahulu. Jadi, meskipun penghasilannya ini belum memiliki penghasilan, tapi syarat utama untuk memiliki UMKM itu harus memiliki NPWP dulu. Tapi nanti seumpama misalnya dalam waktu UMKM ini belum mendapatkan penghasilan atau penghasilan masih di bawah PTKP, maka ia dapat mengajukan ke KPP untuk menjadi wajib pajak non efektif seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia tidak melaporkan itu, maka dia masih akan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT
setiap bulan atau setiap tahunnya. Jadi apabila dia telah mengajukan diri untuk menjadi wajib pajak non efektif, kewajiban untuk melaporkan SPT itu akan hilang. Jadi menurut saya NPWP itu masih diperlukan apabila UMKM baru akan mendirikan UMKM. Terima kasih. Terima kasih Ria. Jadi sudah dijawab dari pertanyaannya, masih diperlukan NPWP. Intinya masih diperlukan NPWP sepanjang ingin mendirikan UMKM ya berarti ya. Itu pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Sayang sekali, sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan hanya dipilih beberapa saja. Dan terima kasih untuk pemaparan dan tanya jawabnya. Mungkin itu tadi yang menjadi pertanyaan penutup bagi pertemuan kita kali ini. Pemaparan yang luar biasa sekali dari kedua narasumber kita. Jika dapat saya simpulkan, ternyata pajak itu banyak sekali ya benefitnya. Di bidang pendidikan sendiri misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, pajak yang kita bayarkan ini nanti akan dialokasikan ke KIP, ke BOS, beasiswa, dan sebagainya. Dan NPWP sendiri juga ternyata kaitannya dengan pajak, dan sangat penting tentunya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi sudah membahas tentang NPWP, mulai dari siapa saja yang wajib mempunyai NPWP hingga fungsi NPWP dan manfaatnya. Dan akhir dari sesi ini, saya sampaikan terima kasih kepada Via dan Ria yang sudah memberikan pemaparan dan diskusi tentang pajak dan NPWP yang tentunya sangat berguna bagi kami semua. Selanjutnya, karena sesi pemaparan dan diskusi sudah berakhir, saya serahkan kembali kepada MC. Kepada Via dan Andika, saya persilahkan. Terima kasih, Via dan Ria. Baik, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan luar biasa. Serta terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator yang telah memandu diskusi pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi foto bersama secara virtual. Peserta webinar diharapkan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Baik, mungkin untuk beberapa peserta mengalami kendala untuk menyalakan kameranya, tidak apa-apa. Baik, jika sudah, pengambilan foto akan dilakukan pada hitungan ketiga. Saudara Adit, apa sudah siap? Ya, siap. Baik, pengambilan foto akan dimulai. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih para peserta sekalian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan Marsha. Saya persilakan. Peserta webinar yang kami banggakan, tidak terasa telah sampailah kita pada penghujung acara. Kemudian kami informasikan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir. Tautan daftar hadir sudah tersedia pada kolom chat ruang Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu pada webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan memudahkan peserta sekalian untuk mengenali manfaat pajak dan tata cara dalam pembuatan NPWP. Tidak luput kami ucapkan terima kasih kepada moderator kami, Saudari Nisa, dan narasumber kami, Saudari Via dan Saudari Ria, atas kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam memandu acara. Saya Marsha Nabila dan rekan saya, Putu Andika Award, pamit undur diri. Salam sehat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.